Swastiastu berarti. Swastiastu, Pak. Ya, Pak. Sama bantu juga. Masuk tadi melampung kelihatan macet ya. Swastiastu. Rajak. Swastiastu. Ke di bawah ini yang tadi Di depan itu. Nama budaya Om Aidil Astu nama sudah
atau itu. Semoga pikiran yang baik tetap berjalan. Yang terhormat Bapak Dr. Anang Agung Gede Ari Dwi Payana, Koordinator Staf Khusus Presiden bersama rombongan. Selamat datang Pak Ibu. Yang saya hormati Bapak Insinyur Sudarso MA, Ketua Paruman Warga PHDI Provinsi Lampung. Yang saya hormati Ketua Umum Peradilan Nasional Karyawan. Yang saya hormati Bante Surya, betul ya? Presiden Bapak Dr. Agung Gede Ari Dwi Payana. Ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi kami umat Hindu di perantauan Lampung atas beliau. Pagi ini beliau sebagai pembicara ahli dalam kegiatan internasional simposium ya, dan kompetensi agama Buddha terapan dan menggerakkan semangat budayana ke-1 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Jinara kita Lampung yang ada di Panjang. Dalam kesempatan ini beliau Bapak Doktor menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pura Buwana Sakti melihat kondisi dan ingin bersama dengan umat yang ada di Provinsi Lampung, khusus dari Kota Bandar Lampung. Baik, dalam dengan ini agar sinkrono berjalan dengan baik dan lancar, mungkin sebelum Bapak Dr. lagi menyapa kita, sebelumnya nanti akan disampaikan oleh Ketua Bangga terkait kondisi Pura, tentang kondisi Pura dan umat yang ada di Kota Bandar Lampung. Nanti akan ada diskusi. Tapi sebelum itu ingin saya sampaikan juga kondisi umat di program. Mohon maaf Pak Dokter, saya Wayan Ayudi, kebetulan silakan. Om Swastiastu. Om Abhidhammastu. Om Siddhatu Tamastu Swastiastu. Tapi pun. Bapak Anang Agung Gede Ari Dwi Payana, staf ahli, staf khusus, staf ahli, staf khusus Presiden Republik Indonesia, dan rombongan yang saya hormati, bapak-bapak tokoh Banjar Santi yang saya hormati, Ibu Ketua WNI Provinsi Lampung yang saya hormati, pengurus Banjar Santi yang saya hormati, setara dengan mahasiswa yang pada sore hari ini, serta bapak-bapak lain yang tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, staf khusus Presiden ini yang membantu kita dulu waktu vaksin. Mereka sangat berterima kasih. Karena sedikit yang saya ceritakan pada waktu vaksin itu adalah sebenarnya awalnya program yang main-main. Karena sakit sulitnya warga kita mencari tempat vaksin atau sampai malesnya, akhirnya apa membuat tempat ini koordinir lagi sekarang. Setelah dikoordinir dapat waktu itu masih ada 150 orang yang lapor ke kelurahan, di kelurahan membuang ke puskes. Puskes juga yang menghubungi ada yang ujung-ujungnya ke partai politik. Partai politik pun ujung-ujungnya nggak jelas. Akhirnya saya sudah jalan, dia lapor ke PHDI provinsi. Suka tidak suka dia lapor, akhirnya Pak Astungkara semua kegiatan itu diambil alih oleh Pariwisata Provinsi. Terima kasih Pak Dr. Waktu yang tidak apa. Yang benar katanya kita dibantu oleh staf khusus Presiden. Nah, dari situ terlalu saat kecelakaan betul dan ini dilaksanakan di sini Pak. Wali Kota Bandar Lampung pun hadir, karena wali kota kan, wali kota. Ada semua di sini, kurang lebih waktu itu kita habiskan 1000 vaksin.
artinya hanya khusus untuk agama Hindu, tapi akhirnya kita buka untuk lingkungan semua, tidak lagi peduli agama Hindu agama apa, yang ada lingkungan akhirnya menyatu menjadi satu di sini. Itu kenangan yang saya lihat namanya Pak Agung, jangan lihat vaksin. Mungkin itu Pak Agung yang bisa saya sampaikan, mohon pencerahannya sehingga kami yang ada di Bandar Lampung bisa sedikit mengetahui situasi yang ada di luar Lampung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dari kurangnya mohon maaf. Om Santi. Susulan Pak Muslim di Wonosanti ini terdiri dari bermacam-macam daerah. Artinya di kabupaten akan terkumpul peneliti karena mahasiswa berada di daerah. Sebelum Pak Dr. menyapa, mungkin yang ingin sampaikan biografi beliau. Dr. Kang Agung Giringurah Ari Dipena lahir 24 Februari 1972. Pada tahun 1995 beliau menyelesaikan studi di jurusan ilmu pemerintah di SIPOL Universitas Gadjah Mada. Kemudian di 2023 menyelesaikan S2-nya di ilmu politik di universitas yang sama dengan program gelar doktor di tahun 2013. Kemudian sejak 1997 beliau dosen di jurusan politik dan pemerintah di SIPOL UGM. Beliau juga menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara, dan di tahun yang sama, tepatnya 4 September 2015, Presiden Jokowi mengangkat beliau sebagai tim komunikasi Presiden menggantikan Teten Mas Duki. Beliau bersama Sukadi Renakit bertugas dan menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan dan berbagai penjelasan Presiden. Selanjutnya beliau diangkat menjadi koordinator staf khusus Presiden. Tapi sebelumnya sebagai staf khusus ya, sebelum koordinator beliau sebagai staf khusus Presiden pada tanggal 19 November 2019. Pada tahun 2023 beliau juga menerima bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo. Artinya beliau ini bukan sembarangan orang ya. Artinya dekat dengan orang nomor 1 di Indonesia. Kemudian kakak terdengarkan kesan dan pesan dari Bapak Dr. Agung Gede pada Bapak Arbida dipersilakan. Om Swastiastu. Om Mawigyanamastu Namo Siram Saraswati Dipati. Namo Sang Hyang Adi Buddha. Namo Buddhaya. Tapi pun yang saya bayangkan, saya sucikan Bante Surya. Terima kasih Bante ini menemani kami bersama rombongan selama di Bandar Lampung, dan beliau ternyata sering ke Bali. Jadi kemarin dalam beberapa kunjungan beliau hampir semua pura sudah pernah dikunjungi oleh Bante Surya. Jadi ini seperti perjalanan mencari kawitan gitu ya Bante. Matur suwun Bante. Yang saya sucikan Jero Pemangku ring pura Buana Santi Sanewang yang bidang punika para pengingsir sami Pak Pasat sebagai Ketua Parungan Sape Polake, Sekretaris Parisade Dharma, dan juga Lia di Banjar Dharma Buana Santi, dan sahabat saya nih satu Gede Aryawan, Ketua DPN Pradah, yang baru berapa hari yang lalu ada acara di Bandar Lampung. Para semeton sareng sami sane dahat terus nasihin titiang sesanti yang ayu bahagia katuring tinggi desang yang para Makawi betara tadi sane melinggir ring pura Buana Santi tuaning sangkan Paswecan itu betara sami, ratu itu sareng sami presiden
Mas Satu Ajeng berkumpul di sini. Mas Satu Ajeng itu berkumpul dalam hari yang baik ini. Titiang, saya sendiri sangat anggayu bahagia bisa hadir bersimekrama bersama para semeton sareng sami, karena seperti kebiasaan Titiang kalau ke daerah itu menyempatkan untuk uspel di pura dan juga bersimekrama dengan umat Hindu di berbagai tempat. Kemarin terakhir Titiang sempat bersimekrama dengan warga di Sulawesi Selatan. Sebelumnya juga di Sulawesi Tengah, bahkan di berbagai tempat termasuk di Sumatera, Medan, sampai dengan Pekanbaru, Bangka Belitung, sempat saya sendiri hadir untuk bersimekrama dengan para semeton umat Hindu di berbagai penjuru tanah air. Tentu rasa terima kasih yang sangat mendalam atur suksema karena sudah diberikan kesempatan waktu untuk bersimekrama ini. Saya mohon maaf juga sekaligus karena mendadak memberitahu klien Banjar ini dan juga Pak Pasak. Ini biasanya kalau Titiang datang itu tidak ada rencana yang jauh-jauh hari, tapi biasanya kita sampaikan sebelum H-1 atau H-2 kalau datang bisa bersimekrama, dan kita berterima kasih bersama rombongan karena sudah menerima kami di wantilan yang sangat bagus ini bersama warga yang sempat hadir. Titiang kira tidak masalah karena tidak harus semua bisa hadir, karena tujuan utama kami bersama rombongan untuk hadir adalah muspel aturan bakti ring itu betara sedang linggaring pura Puana Santi Mas Baswecan itu betara supaya kita diberikan kesehatan, keselamatan. Pagi tadi saya hadir di sebuah forum yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarah kita di Panjang. Ini sebuah sekolah tinggi, salah satu sekolah tinggi agama Buddha di Indonesia, dan memang dari pergaulan yang kita sudah bangun selama ini dengan umat Buddha dan para biksu dan para bante yang ada di berbagai daerah sangat baik sekali. Ibaratnya ini mengulang sejarah gitu. Kalau di masa-masa lalu hubungan kita dengan umat Buddha itu betul-betul rumaket, sangat menjadi satu. Ini saya bayangkan dulu ketika Putra Tular menulis Sutta Soma, memang Siwa dan Buddha itu sesungguhnya adalah tunggal, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangolo, itu yang jadikan sesanti bangsa kita ini. Hubungan kita dengan umat Buddha di masa lalu sampai saat ini yang sangat dekat. Bahkan dulu sebelum ada Dirjen Bimas Buddha, Dirjen itu disatukan, umat Buddha dan umat Hindu bersatu di bawah satu Dirjen, namanya Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Kalau nggak salah tahun 70-an masih bersatu Dirjen, sehingga kita dengan umat Buddha betul-betul seperti saudara kandung, sangat dekat sekali. Apa yang menjadi bagian dari aspirasi dari umat Buddha kita juga merasakan, apa yang jadi aspirasi umat Hindu juga dirasakan oleh teman-teman saudara-saudara kita umat Buddha. Semangat seperti ini yang harus kita bangun bersama, karena di berbagai tempat umat Buddha juga sedang bergeliat, karena kita tahu
walaupun dari sisi jumlah umat Buddha itu jumlahnya mungkin secara kuantitatif tidak sebanyak umat Hindu gitu. Kemarin tadi pagi juga ditanya berapa sih jumlah umat Hindu, berapa jumlah umat Buddha. Kita mungkin umat Hindu bisa lebih banyak daripada umat Buddha, tetapi teman-teman Buddha ini juga sedang bergeliat, dan salah satu yang sedang mereka bangun umat Buddha ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Di sekolah-sekolah tinggi agama Buddha, kemudian sekolah-sekolah widyalaya dari Buddha juga sudah hadir. Cuma umat Buddha ini bergeraknya dari bawah, dari komunitas gitu. Jadi tidak mengandalkan APBN dan APBD gitu. Tapi karena dekingannya juga kuat gitu. Secara ekonomi biasanya umat Buddha juga secara ekonomi juga. Tapi tidak semua ternyata umat Buddha itu secara ekonomi kuat. Ada juga umat Buddha yang juga mengalami situasi ekonomi yang tidak mencukupi kehidupan mereka sehingga perlu dibantu. Nah, tadi pagi saya hadir di simposium itu, dan memang saya ingin kalau hadir di simposium Buddha ya kita harus datang juga di tempat di pura dan juga di komunitas Hindu supaya Bante yang selama ini juga menemani bisa mengetahui juga teman-teman saudara-saudara kita umat Hindu yang ada di Bandar Lampung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, dari apa yang disampaikan oleh Sekretaris Parisada dan juga oleh Ketua Banjar, kita harus bersyukur bahwa umat Hindu di Lampung ini diwarisi sebuah sistem sosial yang sudah begitu kuat, yang awalnya dari Bali, dan itu sudah menjadi sebuah sistem sosial yang tinggal dicangkokkan saja itu sudah bisa bekerja dengan baik. Karena kalau kita melihat di Bali, sistem sosial kita itu ada basisnya adalah satu berbasis pada Banjar, desa adat, Subak, Dadia, dan Seke. Kalau kita lihat di berbagai tempat di Bali pasti ada. Ketika orang terikat dalam satu teritorial, Kayangan 3 ada desa adat berarti. Kemudian ketika ada suka duka muncul Banjar. Satu sistem kekerabatan memunculkan Dadia, Sanggah Gede, Merajaan Agung, Dadia. Kemudian yang ketiga juga ada sistem pengairan yang kemudian kita sebut sebagai Subak. Nah, yang terakhir kalau kita punya hobi yang sama muncul Seke Gambel, Seke Kidung, Seke Semal dulu. Nah, itu dan sistem pranata sosial ini kita warisi kemanapun orang Bali bermigrasi. Sehingga kalau kita lihat di berbagai tempat, terutama Lampung yang merupakan daerah yang awal orang Bali datang, itu pranata sosial ini sudah kita warisi. Kemudian di Sulawesi kita lihat juga sama, Sulawesi Tengah itu kayak Bali juga, template gitu, kayak dicangkokkan sistemnya di Bali. Nah, sistem sosial seperti ini memang kita syukuri sebagai satu warisan dari para leluhur kita yang perlu kita jaga, kita lestarikan, kita perkuat. Tentu saja dengan cara-cara baru, manajemen baru. Saya kira sekarang ini Pak Klian dengan berbagai dinamika tantangan baru menginisiasi model-model baru dalam pengelolaan organisasi yang sudah ada. Sehingga revitalisasi organisasi sosial yang kita miliki di berbagai tempat ini akan menjadi keunggulan orang Bali dan juga umat Hindu di berbagai daerah. Nah, satu hal yang perlu kita isi selain soal pengelolaan manajemen yang baru, karena biasanya kalau kita mengambil manajemennya dari Bali, dari dulu kan ada sesuatu yang bisa memang kita teruskan, ada yang tidak. Ibaratnya manajemen dulu kan biasanya keguyuban penting. Guyub rukun itu bagian dari sistem
pengelolaan, tapi sekarang dengan model pengelolaan baru, tantangan baru, profesionalisme yang muncul, maka organisasi-organisasi kita harusnya lebih maju dibandingkan dulu. Nah, jadi mungkin sekarang eranya kita era anak-anak muda yang kemudian belajar dari sistem sosial ini untuk mengelola organisasi lebih baik ke depan. Yang kedua, selain tata kelola organisasi, yang kira di berbagai tempat di tanah air kita, pura-pura sudah mulai maju. Salah satu contoh yang menarik kemarin di Sulawesi Selatan, pura itu tidak hanya sempat untuk muspe, sembahyang, tetapi juga menjadi tempat untuk berbagai aktivitas. Ada fungsi, salah satunya fungsi edukasi. Fungsi pendidikan di pura biasanya dipakai untuk pusat-pusat pendidikan, pasraman, dan lain-lain di pura. Yang kedua menarik, misalnya kita lihat di Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tengah itu adalah fungsi ekonomi. Jadi di pura ini ada semacam koperasi, ada semacam institusi ekonomi yang dibuat oleh warga untuk bisa menjadi bagian dari menopang sebenarnya model ekonomi yang sifatnya sirkuler. Warga punya apa, kemudian dibeli, kemudian dijualkan. Nah, itu kemudian menjadi sirkuler ekonomi. Di Sulawesi Tengah ada semacam ruko, bahkan punya ruko di depan pura itu dibuat ruko, jadi orang bisa menjual hasil bumi, kemudian juga tidak hanya sembako tapi juga kreativitas warganya, industri kecilnya bisa dijual. Jadi ini perkembangan yang luar biasa di berbagai tempat di luar Bali justru. Kalau di Bali kan desa adat yang lebih dominan untuk pengelolaan aset ekonomi, tapi di luar Bali puronya justru jadi salah satu. Mungkin setiap daerah punya model yang berbeda-beda, tapi yang kemarin usulkan kalau bisa ada studi banding antar pengelola pura lah, pengelola Banjar. Kalau mau studi banding melalui ke IKN sehingga ke Balikpapan, salah satu mengelola puronya gimana. Tidak hanya belajar musponya tetapi juga mengelola puronya. Kemudian kalau ke Sulawesi Selatan mampir di sana untuk cara pengelola pulau. Atau yang di Sulawesi Selatan belajar dari sini gitu. Jadi niki penting untuk saling belajar sehingga pengelolaan pura-pura di rantau di tempat-tempat di luar Bali itu punya cara-cara yang berbeda-beda tetapi bisa saling belajar. Yang keliling di Jawa Timur kemarin di berbagai pura di umat-umat Hindu Jawa, kita juga dorongnya yang sama. Jangan sampai kita bangun pura yang megah kemudian ada fasilitas termasuk infrastruktur tapi hanya untuk kepentingan odalan aja. Setelah itu kosong gitu. Termasuk tadi fungsi budaya yang tadi dikembangkan oleh Pak Jeruklian tadi betul luar biasa, anak-anak kita harus kita mulai aja. Dan dimanapun kita bicara soal niki sama bahwa ketahanan ekonomi umat dan ketahanan serada itu salah satu penopangnya adalah ketahanan ekonomi gitu. Kalau tidak ada ketahanan ekonomi yang kuat, serada bakti yang sudah dibangun sekuat apapun juga bisa goyah gitu, karena ada soal ekonomi. Itu salah satu yang kita sampaikan supaya bagaimana kita juga punya kesadaran tidak hanya dalam sisi yatnya, dalam sisi upakara, tetapi juga dari sisi ekonomi. Nah berikutnya juga pengalaman yang kita ceritakan ini sebagai kisah bahwa kita di masa Pak Jokowi niki berupaya untuk melakukan penguatan proses penegrian sekolah-sekolah Hindu. Di era Pak Jokowi itu satu Universitas Hindu Negeri lahir, UAN. Jadi UAN itu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Dulu institut, naik menjadi universitas. Sudah menjadi Universitas Hindu Negeri pertama
di era Pak Jokowi ini. Yang kedua, ada 2 institut negeri. Satu institut negeri Tampung Penyang di Palangkaraya, dan satu lagi institut Gede Puja Mataram di Lombok. Itu dulu sekolah tinggi, dinaikkan statusnya jadi institut. Dan perubahan itu besar sekali karena dengan institut mereka bisa menampung program studi yang lebih banyak, mahasiswa Hindu dari berbagai tempat bisa dipersiapkan pendidikan lebih baik. Bahkan kemarin baru ada bantuan asrama mahasiswa dari pemerintah terhadap Institut Tampung Penyang. Mereka bisa boarding school gitu ya. Arti mahasiswa tidak perlu cari kos rumah dari jauh-jauh dari sekitar Kalimantan Tengah yang jaraknya berhari-hari. Kalau kita ke Palangkaraya itu bisa ditampung di asrama. Nah, 2 institut. Nah, kita juga punya Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Itu baru tahun 2000 sekian itu jadi sekolah tinggi negeri, dan sekarang mau tingkat status jadi institut. Nah, itu programnya. Dan satu lagi yang mungkin dalam waktu dekat kita akan dorong selain institut baru di Singaraja adalah Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten di Jawa Tengah yang mau dinegerikan supaya dia bisa menjadi sekolah tinggi agama Hindu negeri, sehingga umat-umat Hindu di Jawa itu ada tempat untuk menampungnya, terutama untuk kepentingan pendidikan. Di luar itu banyak sekali sebenarnya kita punya sekolah tinggi. Ada di Palu sekolah tinggi tapi masih swasta, di Lampung ada. Berarti ada PR nih untuk mencoba untuk apakah nanti akan bentuknya negerinya dinegerikan atau akan dikelola seperti apa, tapi kira-kira kita harus pikirkan. Nah, tujuan dari proses ini adalah kita memanfaatkan fasilitas dan juga resources dari pemerintah supaya kita bisa memperkuat sumber daya manusia kita di umat. Jadi dengan sekolah negeri ibaratnya kita bisa memberi akses kepada anak-anak muda Hindu supaya dia mendapatkan akses pendidikan tinggi yang baik. Nah, kita juga tahu bahwa di masyarakat itu tidak semua mampu untuk masuk ke sekolah tinggi karena keterbatasan ekonomi. Bahkan yang kita lakukan yang ada di Sulawesi Tengah itu dibuat sebuah model integrasi. Jadi SMA atau SMP-nya boarding school, sekolah Hindu nih kayak Widyalaya dia, kayak madrasah, tapi masih swasta. Ke depan kita mau ada semacam Widyalaya negeri. Nah, nanti dari SMP, SMA dia di sekolah Widyalaya ini yang di negeri. Nanti kalau dia lulus dia bisa masuk ke sekolah tinggi agama Hindu negeri juga. Jadi ini supaya ada akses bagi mereka untuk dapat pendidikan dari tingkat menengah pertama sampai menengah atas, kemudian masuk ke pendidikan. Nah, ini yang kita ingin dorong, dan Pak Dirjen arahnya nanti akan membentuk Widyalaya kayak madrasah negeri ini, sehingga SMA atau SMP yang Hindu itu kita bisa bantu melalui APBN. Kurang lebih gitu gagasannya. Mengapa ini penting? Karena kita berhadapan dengan era baru sekarang dengan kompetisi yang sangat ketat. Tidak bisa tidak, kekuatan kita ke depan itu kemampuan sumber daya manusia kita. Nggak mungkin lah kita hanya berhadapan dengan era baru ini dengan hanya bermodal yang lama. Harus sumber daya manusia. Nah, penting sekali di Lampung ini, karena yang lihat dari generasi ini muncul sudah ada generasi ketiga di Lampung. Generasi kakeknya yang transmigran, ulet, hebat gitu, survival, hebat sekali dia untuk berjuang.
dalam bidang ekonomi memang karena memang posisi ekonominya sulit karena Gunung Agung, karena memang problem ekonomi di Bali. Tetapi ketika di sini sudah berhasil. Nah, generasi pertama bagus, tetapi ketika lupa generasi kedua, ketiganya ini mengalami degradasi kalau kita tidak perkuat dengan sumber daya manusia yang kuat. Jadi harus akses pendidikan. Saya kira salah satu contohnya Pak Pasak lah itu. Kakeknya itu mungkin survival di sini, tetapi ketika generasi kedua, ketiganya, anak-anaknya disekolahkan ke Jogja, disekolahkan kemana, generasi ketiga disekolahkan. Nah, mungkin tidak semua orang beruntung seperti Pak Pasak, mungkin ada yang lain kita harus sediakan, mulai dari beasiswa yang baik, kemudian dari sisi boarding school, asramanya supaya dia tidak bayar kos, dan lain-lain, itu harus menjadi bagian dari perhatian kita bersama. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian hal-hal yang terpecik di benak Titiang mengenai apa yang sudah Titiang lakukan beberapa kali kunjungan ke berbagai tempat. Kira-kira kita harus mulai berpikir tentang satu, tata kelola organisasi kita harus mulai berbenah, anak-anak muda harus banyak dilibatkan, dan itu yang kedua soal penguatan sumber daya manusia yang perlu jadi prioritas nih. Nah, gimana caranya? Mungkin ada usulan, ada tantangan harus disampaikan supaya kita betul-betul bisa pintu ini kalau sumber daya manusianya maju itu akan semakin baik. Jadi yang kira itu sebagai pengantar dulu Jerupian dan Pak Sekretaris. Ini musim politik. Kadang-kadang kalau orang Simokramo ini selalu wah ini Dharma Swaka nake dukungan gitu. Ini tantan minta diki hanya sebagai pegendu wirasa untuk ibaratnya kita bicara tentang apa yang kita hadapi saat ini, tantangannya seperti apa. Jadi tidak ada meminta dukungan. Karena kebetulan tidak ikut nyalak ini, mungkin usia gitu ya, Rewan aja ini satu yang titip anak-anak muda kayak gini yang perlu dibantu. Oke, itu aja. Terima kasih yang sudah bantu para musafir. Om sapaan dari Pak Perdana Stafsus Presiden itu menambah wawasan kita terkait wawasan beliau disampaikan di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, di sini juga ada mahasiswa beliau ketua PDC, kenapa pada iya. ketua PD KMDI ya. Terus kemudian ada juga ibu ini, silakan. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ali mengenai misi pura yang ada di Sulawesi. Kami pun sejak 10 tahun yang lalu sudah mencanangkan ada 4 fungsi pura yang sudah berjalan. Yang pertama adalah fungsi tempat sembahyang, yang kedua seni dan budaya, ketiga pendidikan, keempat kita punya koperasi juga yang sudah mempunyai perputaran sampai 1,2 miliar. Sebagai informasi bahwa Provinsi Lampung dalam film dokumenter yang kemarin ya, Pura Ramah Anak yang dilakukan di Pura Wonosanti, kita menjuarai lomba tingkat nasional juara 1. Tepuk tangan. Sekedar informasi itu saja. Terus yang kedua, ini mengenai tempat ibadah, Pak. Tempat ibadah kita sudah untuk masyarakat sudah bagus, justru dari bawah berkembangnya. Karena dari atas kami mungkin tak punya akses, ingin juga sebenarnya mendapat bantuan di pura kita ini. Pura kita ini sebenarnya adalah etalase dari Provinsi Lampung. Karena apa? Mahasiswa seluruhnya ada di daerah di sekitarnya. Di sekitar kita ada Unila, ada Dharma Jaya dan sekolah-sekolah lainnya. Jadi ini sebenarnya sekitar
kampus-kampus. Sehingganya anak-anak kita yang dari luar kota semua sembahyang di sini. Apa yang kita lakukan akan menjadi contoh ketika mereka lulus, mereka pulang kampung, mereka akan lakukan. Maksud kami, apakah kami punya akses untuk memperbaiki infrastruktur yang ada? Kalau kami lihat, kalau di kampus UGM itu dengan kearifan lokalnya luar biasa, dan kebetulan saya juga alumni Unila, Pak. Di Unila itu sampai sekarang tidak kelihatan gitu ada tempat ibadah. Sementara ITERA yang baru akhir 2012 sudah ada tempat ibadah, Pak. Walaupun kecil-kecilan gitu. Ketimbang Unila. Unila itu sudah lahir mungkin kira-kira kita belum lahir, tapi sekiranya Bapak bisa mendorong kampus-kampus itu, karena ini kan kampus negeri, Pak. Kalau kita lihat masing-masing fakultas itu semua memiliki punya masjid besar, Masjid Agung, walaupun mangkrak sekarang kelihatannya, tetapi punya musola, Pak. Setiap fakultas itu punya musola. Ya, ada 8 ya, kalau itu masih ada 8. Kita satu saja memiliki itu adalah kebanggaan. Kebetulan kami PHDI itu juga berniat ingin mendorong kampus-kampus terutama negeri gitu, menyiapkan fasilitas ibadah buat mahasiswa kita. Kalau nggak salah di Unila berapa ya mahasiswanya? 500 mahasiswa, Pak. Sehingganya kami yang kebagian order, Pak, di sini. Kira-kira itu yang dapat sampaikan, mungkin yang lain akan memberikan juga. Cara diri dalam Prabu Sakti, Om Sakti. Yesus semua, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Tabipur, izin yang berbangga sekali pada sore hari ini bisa hadir dalam simultane yang langsung dihadiri oleh staf khusus presidenan yaitu Bapak Anak Agung Ari Wayana. Tadi Bapak sudah menyampaikan soal pentingnya pendidikan. Nah, saya menyambut juga apa yang menjadi pertanyaan Pak Made Suwarno. Kebetulan Pak Ari, saya alumni Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Nah, Stah Lampung ini adalah satu-satunya kampus Hindu di Sumatera. Satu-satunya kampus Hindu Sumatera. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris PHDI Provinsi Lampung. Menurut database, jumlah umat Hindu di Lampung itu ada sekitar 1 juta jiwa. Tapi jumlah mahasiswa Stah Lampung itu masih bisa dihitung dengan jari. Ini tentu saya sebagai alumni juga sebagai umat Hindu yang notabene tinggal di Lampung justru merasa kenapa Stah Lampung ini tidak memiliki daya tarik sehingga anak-anak muda Hindu yang berprestasi ataupun tidak berprestasi, yang mampu maupun yang kurang mampu mau masuk ke Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. STIAB Jinara kita itu partner kami, Pak. Dulu sebelum kampusnya megah di atas bukit, ya, memang itu sekolah tinggi. Dulu STIAB itu masih di Teluk, di dekat gudang lelang. Kami sering partner dengan kawan-kawan di sana. Justru kami lebih elit, Pak Ari, kompleknya DPR, daerah pinggiran rel. Nah, kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan bantuan lokasi, karena sepengetahuan saya Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung ini lokasinya berada di PT KAI yang katanya kontraknya itu berjalan selama 35 tahun. Takutnya ini staf sudah berusia 13 tahun, tinggal menghitung hari berarti. Takutnya kalau kontraknya tidak bisa diperpanjang, 2 tahun maksudnya tidak diperpanjang, ya sayang.
sudah melahirkan, meluluskan banyak generasi muda Hindu, sarjana-sarjana yang sangat luar biasa. Tapi kalau lahannya sendiri belum punya. Kami juga kebetulan di sini ada tokoh-tokoh Hindu berharap bahwa stah itu milik kita bersama, bukan hanya milik Yayasan Buana Ashram, karena stah adalah di bawah naungan Yayasan Buana Ashram. Padahal secara finansial, secara ekonomi, tokoh-tokoh di Lampung ini sudah sangat luar biasa, Pak Ari. Cuman memang betul secara kelembagaan stah Lampung nggak selincah STI AB Jinara kita yang hari ini bisa menghadirkan Bapak Arif Payana dari Jakarta. Kalau stah Lampung kegiatan-kegiatannya masih dihadiri oleh tokoh-tokoh lokal. Tentu melalui Pak Ari ini saya berharap sebagai masyarakat Lampung, khususnya umat Hindu di Lampung ini, bagaimana ke depan stah Lampung ini juga menjadi prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, karena stah Lampung berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan di bawah Dikti. Jadi mohon apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi atensi bagi Pak Ari supaya stah Lampung bisa lebih berkembang daripada hari ini, karena mengingat jumlah mahasiswanya per tahun itu sekitar 30, 35, 40, sempat juga ada 20. Artinya sangat miris. Dengan jumlah umat Hindu yang sebesar ini, stah Lampung belum menjadi salah satu pilihan bagi generasi muda Hindu. Jadi itu saja Pak Ari. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om Suksema. Apa yang tadi sudah disampaikan itu sudah menggambarkan bahwa apa yang kita pikirkan sejalan, bahwa fungsi pura itu sudah mengalami satu perluasan, penguatan yang masing-masing daerah tentu punya karakter dan ciri khas masing-masing. Tapi kita harus mulai dengan apa yang sudah kita hasilkan di Pura Buana Santi ini. Kan tadi fungsi serada bakti dengan persembahyangan suku. Seni budaya sudah berjalan, edukasi sudah berjalan, nah ekonomi juga sudah berjalan, simpan pinjam. Memang ada perkembangan menarik, misalnya teman-teman di Palu sudah menggeser cara kerja dari pengelolaan ekonomi ini, tidak hanya lagi ke soal sifat pinjam, tapi ke produktif, ekonomi produktif. Ini juga dialami oleh teman-teman di Pura Mandaragiri Semeru Agung di Jawa Timur. Mereka sudah mulai memikirkan soal ekonomi umat dengan menguatkan ekonomi produktif. Apa ekonomi produktif? Kurang lebih dia mulai dengan mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi umat dimiliki oleh umat itu apa saja. Ada industri rumah tangga, ada kita bicara soal agriculture, pertanian, jasa dan lain-lain. Itu potensi yang dimiliki oleh umat itu beragam. Tetapi dengan cara mengidentifikasi itu dia bisa memanfaatkan bagaimana cara menyambung antara produksi yang dihasilkan oleh umat ini, baik itu barang atau jasa, dengan pasar. Di situ kemudian dia berperan sangat penting sebagai jembatan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sederhana dulu. Pasarnya adalah umat sendiri. Yang itu kita sebut circular economy. Captive marketnya jelas. Yang membeli produk-produk umat itu adalah umat sendiri. Jadi kalau punya beras, punya kelapa, punya apa, yang beli adalah umat sendiri. Strategi ini tidak hanya dilakukan oleh umat Hindu harusnya, tapi juga umat Muslim banyak melakukan strategi ekonomi ini. Ekonomi syariah itu kan sebenarnya bagian dari upaya untuk membangun satu model pengelolaan sirkular ekonomi.
Cuman kita punya masalah serius di situ seringkali pada pengelolaannya, pada manajemennya. Orang yang mengelolanya itu bukan orang yang punya passion di bidang ekonomi gitu. Kadang-kadang karena memang ada waktu aja. Jadi teman-teman di Palu milih orangnya betul-betul entrepreneur, orang yang punya bakat ekonomi disuruh secara khusus untuk mengelola institusi ekonomi. Panten ada sekedemen kan ya gitu loh. Ini harus menjadi sesuatu pengelolaan yang baik. Jadi sirkular ekonomi itu akan bagus kalau manajemen pengorganisasiannya juga kita harus tata. Nah, yang lain itu jangan hanya berhenti pada pasar saja, tapi juga pura di berbagai tempat yang tawarkan bentuk baru namanya Balai Latihan Kerja, BLK. Kemarin itu BLK komunitas didirikan di Kediri, Jawa Timur. Dia dapat bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. BLK itu kan biasanya Pemda aja, sekarang ada BLK komunitas. Yang mengelola itu komunitas. Nah, selama ini banyak diambil oleh pesantren. Nah, kita di Hindu harusnya punya satu model pengelolaan. Kalau di daerah itu daerah pertanian, bikinlah balai latihan kerja untuk orang-orang yang bisa bekerja di bidang pertanian secara lebih baik melalui balai latihan kerja. Jadi sumber daya manusianya juga diperkuat. Nah, ini yang kita pikirkan selama ini, jangan-jangan kita terlalu banyak fokus di ritual diatnya terhadap pura, tidak melihat potensi pengembangan pura sebagai sebuah center atau pusat untuk pengembangan ekonomi umat. Padahal ekonomi umat itu akan menjadi salah satu daya tawar. Yang lihat salah satu umat yang bertahan kuat itu di Gresik namanya Bongso Wetan, orang Madura. Orang Madura pemeluk Hindu. Mengapa mereka kuat? Karena ekonomi mereka kuat. Seradanya kuat, upaya mereka untuk mewarisi ajaran leluhur ada, tetapi ekonomi mereka juga kuat. Ditambah di tingkat lokal mereka juga dalam tanda kutip representasi politiknya, ya ikut pilkades jadi kades gitu. Artinya ada suara, voice yang bisa disampaikan. Nah, ini salah satu bentuk pengalaman di berbagai tempat yang bisa kita pelajari sebagai cara untuk memperkuat ekonomi umat antara dengan sisi daya tawar ekonomi dan juga representasi politik. Jadi kadang-kadang kita perlu juga berpikir di desa ada orang kita di BPD, di kepala desa, kalau enggak ya di BPRD, kalau enggak ya di representasi tingkat provinsi gitu. Karena lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pura kampus ini perjuangan panjang ternyata. Di UGM ini baru bisa terrealisir dari sekian lama perjuangan. Mungkin Pak Pas tahu lah sejarah. 84 sudah mulai, tapi baru terrealisir 2012-2013. Nah, tapi memang perlu perjuangan bersama, jadi nggak bisa hanya Hindu saja. Berbagai agama itu harus juga mendukung agar di kampus ada fasilitas kerohanian masing-masing. Mungkin tidak disebutkan pura, tapi setidaknya fasilitas kerohanian kita diperhatikan. Kampus ada musola juga, ada masjid. Kita kan juga ada umat Hindu yang juga bisa untuk apakah dia bersimekramo, apakah dia juga bersembahyang di pura. Nah, ini perjuangan panjang dan kita bersyukur UGM bisa menjadi contoh dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kampus-kampus lain. Setelah UGM itu booming kemarin, beritanya viral, UI mulai Pak, wah kita mulai harus bikin gitu. Syukur nanti di Unila gitu. Jadi supaya betul-betul bisa menjadi inspirasi. Karena kami bikin di UGM ini agak menarik, sengaja kita ekspos, ada gereja Katolik, gereja Protestan, ada wihara, ada kelenteng, dan ada pura. Yang puranya kita desain Majapahitan, membangun sebuah pura yang arsitekturnya itu
tidak dari Bali, tapi ngambil dari inspirasi Majapahit dan Mataram, sehingga agak unik Pak. Nah kalau unik orang akan perhatikan gitu loh. Nah syukur ini akan bisa menjadi bagian dari upaya untuk ketok tular lah ke kampus-kampus lain. Tapi ingat ini nggak bisa serta-merta, harus ada perjuangan di dalam. Dan perjuangan itu nggak boleh dilakukan sendiri, kerjasama dengan berbagai agama yang ada. Misalnya di Senat, di guru besar, di rektorat, itu perlu tenaga ekstranya jangan sendiri, tapi dari berbagai agama. Sehingga ini menjadi tuntutan, bukan tuntutan Hindu saja, tapi tuntutan agama-agama. Itu yang kedua, jadi ini perlu kita pelajari lah cara perjuangan ini. Dan yang ketiga tadi soal sekolah tinggi, saya pingin sebenarnya datang ke sana tapi belum sempat, mungkin lain waktu kita atur untuk kedatangan. Waktu saya ke Palu, saya datang ke sekolah tinggi agama Hindu yang ada di Palu itu. Satu yang harus kita persiapkan sekarang ini lahan. Karena tadi ketidakpastian lahannya, maka lahan ini betul-betul harus kita pikirkan strateginya. Apalagi sekarang ini dalam masa pemerintahan Pak Jokowi, kita perkuat legalisasi aset-aset tempat ibadah dan juga pariwisata. Mungkin sudah harus mulai memikirkan pura-pura dan juga aset-aset umat itu dilegalisasi. Nah, strateginya ada dua. Strategi pertama, meminta Pemda mengidentifikasi tanah-tanah lahan provinsi dan lahan pemerintah kota yang bisa dipakai, digunakan. Ini bentuknya hibah. Misalnya salah satu hal yang paling dekat kemarin staf Kubuturan di Singaraja. Mereka akan menjadi institut, butuh lahan. Akhirnya dia tidak mungkin mengadakan lahan sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan lahan hibah. Nah ternyata pemerintah provinsi punya banyak lahan aset mereka tersebar di berbagai tempat. Itu dimohonkan untuk menjadi tempat lokasi tanah yang kemudian nantinya akan menjadi kampus. Hal yang sama kita harus pikirkan di Lampung. Mungkin perlu identifikasi melalui pariwisata lahan-lahan Pemprov yang masih kosong atau tidak dipergunakan, itu kita harus mulai pikirkan untuk memohon menjadi lahan untuk kepentingan kampus. Kalau kantor pariwisata sudah ada ya, sudah ada. Jadi yang penting kan sekarang bicara soal pendidikan. Itu satu strateginya, mungkin meminta hibah lahan dari pemerintah provinsi atau Pemkot. Yang kedua, nah ini inisiasi untuk menggalang energi umat gitu, supaya mengadakan lahan yang cukup luas, mungkin tidak harus di Bandar Lampung, tapi lahan-lahan tertentu yang kita bisa pikirkan. Dan itu juga di berbagai tempat terjadi. Jadi nggak mengandalkan dana dari atau lahan pemerintah, tapi umat yang menggalang inisiasi untuk pengadaan lahan. Dan itu dipikirkan tidak hanya untuk kepentingan pendidikan, tapi juga untuk multifungsi. Itu. Jadi dua strategi untuk lahan. Nah yang kedua itu soal penguatan strategi pendidikan yang harus kita bangun di Lampung sendiri ya. Data kita ada nggak mengenai berapa orang yang anak-anak dari 1 juta jiwa itu yang putus sekolah, yang baru tamat SD, SMP, SMA. Data seperti itu penting sekali karena apa? Kita akan bisa mengetahui ke depan, apalagi kita berbicara soal 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Umat Hindu itu dari sisi populasi akan seperti apa? Apakah karena keberhasilan KB di Bali kan seringkali menyebabkan jumlah populasi umat turun ya? Beda dengan beberapa kalangan naik dia. Karena jumlah anaknya 4, 5, 6 gitu.
Hindu 2 biasanya kan AKB gitu. Nah sekarang di Lampung ini kondisinya seperti apa? Nah yang kedua, biasanya kan karena saya dengar dari Pak Pasek ini, orang tuanya sudah bagus, berhasil, menganggap remeh pendidikan. Anak-anaknya ngapain lagi sekolah, ini aja diurus gak akan kekurangan apapun. Seringkali muncul begitu di generasi kedua dan ketiga, tidak menganggap penting pendidikan. Nah kalau yang kedua ternyata ada bahwa pendidikan penting, apakah mereka mampu untuk membiayai pendidikan? Nah kadang-kadang kan tidak semua orang mampu untuk membiayai. Ini perlu dipikirkan beasiswanya. Bahkan harus integrasi yang saya sebut tadi. Biaya pendidikannya disiapkan melalui skema beasiswa. Yang kedua, biaya hidupnya juga dipikirkan melalui boarding school, asrama. Ini kalau tidak, ini akan hilang ini generasi ini. Uang tidak punya untuk mendapatkan akses masuk pendidikan. Yang kedua, sudah bisa masuk SPP, uang untuk kos nggak ada, uang biaya hidup nggak. Makanya di berbagai tempat seperti di Kalimantan Tengah yang kita dorong adalah boarding kuliah dengan beasiswa, tinggal di asrama, di sana dilatih seni budaya, entrepreneurship, BLK. Sehingga dia udahlah one stop service, dia bisa pendidikan dan juga peningkatan taraf hidupnya lebih baik. Artinya konsep pendidikannya harus integratif. Tidak bisa tidak. Karena kalau tidak, hanya dipikirkan SPP, SPP-nya sama dengan swasta atau bahkan lebih mahal, orang pilih yang mana? Jadi harus mulai dengan beasiswa dan penurunan biaya. Kalau nggak punya biaya tawar, sekolah tinggi agama Hindu dibandingkan dengan universitas yang ada yang lain, yang mereka sudah usianya sudah panjang. Nilai tawarnya apa? Oh, jadi pemangku gitu, mungkin bisa. Tapi kan tidak semua orang masuk ke jurusan program studi. Nah itu perlu ditata lagi gitu maksudnya. Di Lampung sebenarnya orientasi pendidikannya masyarakat itu seperti apa? Kalau memang problemnya orang tua dan anak-anak yang nggak mau sekolah, harus parisado masuk di situ. Kalau nggak ada yang mau sekolah, nanti situasinya berubah. Nah ini akhirnya kita juga harus masuk di situ. Nah kalau itu sudah kita siapkan beasiswa, biaya hidup yang bagus, saya kira sekolah ini akan menarik, apalagi infrastruktur yang dikembangkan kalau dia jadi negeri misalnya. Nah, kemarin sekolah, contohnya sekolah tinggi agama Hindu Pukuturan, dulu orang nggak ada yang mau masuk ke sana. Kemudian dia jadi negeri, infrastruktur pendidikannya makin bagus, ada asrama dan lain, sekarang nolak mahasiswa. Karena ada beasiswa, ada asrama, sekolahnya keren gitu. Nah, itu membuat akhirnya daya tawar dia dibandingkan yang lain. Nah itu pengalaman dari staf Pukuturan yang mungkin mulai step by step diselesaikan lahan dulu, kemudian mungkin setelah SDHD Klaten mulai pikirin Lampung atau yang lain untuk dinegerikan. Tapi kalau dinegerikan nggak ada lahan nggak bisa. Harus ada lahan. Setelah itu baru penguatan dosennya dan lain-lain, sehingga syarat-syarat yang dipenuhi untuk penegrian itu terpenuhi. Nah itu saya terima kasih Pak Sekretaris atas kesempatan yang baik ini. Ini cuma pengalaman yang kita bisa sharing ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini ada dari sepuh kita. Harus. Ya ampun. Pokoknya ada kelupaan dari Bapak. Banjar kita ini punya Yayasan Saraswati. Oh. Yayasan pendidikan
yang jumlah mahasiswanya hampir 200 siswa. Kayak pasraman gitu, Pak. Pasraman gitu. Lalu setidaknya berjalannya itu antara yang tidak. Kita selalu mengharapkan dana SPP dari warga tidak seberapa. Mengharapkan dari Pemimas kemudian karena sering luasnya kampung yang pertama. Saya menarik tadi kaitan dengan BLK. Belum masalah sebelum COVID ada teman dari Jakarta datang ke Mari menawarkan bangunan BLK dengan catatan lahan siap. Kami katakan lahan siap, maksud kami itu didirikan untuk menunjang kegiatan kesehatan. Ditunggu sampai sekarang belum hadir, Pak. Yang temannya hilang itu, Pak. Ya. Karena saya dengar pesantren dapat semua. Kenapa ini tidak? Iya. Apa cara menunjuknya salah? Ini. Nah, mohon berkenan barangkali itu sangat mendukung sekali Bapak sekalian. Karena kalau ada BLK, sekolah di sini hampir utama. Sekarang Google saja, Pak, semua kota baru. Begitu. Ya. Dapat kita manfaatkan Bisa melayani potensi. Dikatakan bahwasannya fungsi bola itu tidak saja untuk wilayah ekonomi itu barangkali. Nah, kami mohon ke depan barangkali Bapak, lahan kami siapkan untuk backup. Namun nanti bagaimana dulu untuk masuk ke Pak. Aku maksud saya. Dan sampai sekarang juga kita sudah mendekal. Nah, bagaimana sehingga nanti berlanjutan keserapan ini, Pak? Kebetulan beliau diperpanjangkan ke Yayasan Paswan. Cukup luas, Pak. Hampir 1000 meter. Wih, Mantap. Tepuk tangan untuk Pak. Kami siap lahan. Kami dengan Kopaja punya lahan di Kota Baru hampir 1,5 hektar. Silakan digunakan. Kalau memang itu betul-betul ganti BLK ke Lampung untuk khusus ini. Sudah berapa terima kasih. Tapi dengan Pak Santi, ini pengalaman yang teman-teman di Kediri. Mereka sudah punya BLK di satu komunitas di Kediri, dan sekarang setelah ini ditiru oleh Blitar. Nah, apa yang kita bisa pelajari di mereka itu adalah pertama, mereka sudah menyiapkan tadi lahan. Yang kedua, proposalnya. Proposal ini, proposal yang betul-betul nggak sampai lalu, tapi sudah kita siapkan konsepnya. Mulai dari gedungnya, mulai dari sistem yang akan dibangun, BLK-nya akan core bisnisnya apa yang akan dilatih. Jadi sesuai dengan konteks masyarakatnya. Jadi proposal yang baik. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam, nah kebetulan di Kediri ini karena mereka ngancuk niki Pak ke DPR, dapil sana. Tapi harus DPR, bisa lewat tiang juga bisa ke sekjen. Kemarin sekjen Kemenaker tanya, beli mana ini proposalnya? Nggak ada. Nah ini berarti nggak mungkin hanya dari atas, tapi harus ada dari bawah. Proposalnya ngancuknya ini, apalagi sekarang musim pemilu gitu kan, ngancuknya pas ini, leluhung tusuk-tusuknya. Nah, tapi harus buat kontrak gitu loh, kontrak politiknya. Kalau enggak sap ya beda setelahnya di DPR sap. Tapi kalau enggak ya lewat jalur pemerintah, lewat sekjen Kemenaker, Pak Pasat nanti bisa siapkan proposalnya lewat sekjen Kemenaker, kita majukan. Tapi 2024 ini kan udah berjalan ya Pak, 2024 terus untuk 2025. Tapi intinya itu kesiapan di bawah nih harus betul. Kadang-kadang ini yang menjadi masalah seadanya buat proposal. Kan itu harus betul-betul meyakinkan mereka secara teknokratis bahwa ini PLK ini diperlukan, kemudian konsepnya jelas,
Setelah itu mereka akan bangun infrastrukturnya sampai gedung, Pak. Alat-alat dan gedung. Coba Bapak studi banding ke Kediri gitu. Alatnya dibantu, gedungnya dibantu. Nah, Niki harus cari peluangnya supaya nanti kita nggak biasa-biasa saja. Kemarin yang juga dorong ini di Banjar di Bali. Yang beli Banjar saya nganggu mebat ya. Kalau baiknya Banjar itu bisa kita manfaatkan untuk Bali latihan kerja, sehingga bisa difungsional JNYP, orang latihan tentang digital dan lain-lain. Jadi Bali Banjar itu fungsional betul. Kalau enggak cicing-cicingin terus, ya, ini jangan ulah cicingin di Bali Banjar. Tapi kalau ada aktivitas itu bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan yang bermanfaat bagi warga. Itu kira-kira konsepnya. Iya. Kontak pos saja yang di. Siap, kalau Pak Pasar perintah kita Baik Bapak Ibu, arahan tadi sudah disampaikan. Artinya ini luar biasa informasi terkait program pemerintah. Yang ini mungkin kita bisa tangkap kan seperti itu ya. Ini ada PRK tadi, tetap itu konsepnya seperti itu. Terima kasih. Ini sekedar informasi aja Pak Teguh. Karena keprihatinan terhadap jumlah umat Hindu khususnya di Indonesia ini, sehingga kami berinisiatif untuk melaksanakan program peduli 34. Peduli 34 adalah memberikan insentif kepada keluarga yang melahirkan anak yang ketiga dan yang keempat. Kami berikan 1 juta pada kelahiran anak. Dari mungkin kemarin saya kelima. Walaupun sebenarnya kami tidak sepakat kalau sampai kelima. Karena kita di zaman Pak Harto dulu sudah diajari sistem namanya KB dan mengatur kelahiran, bukan membatasi. Apabila kemungkinan kita membiayai mungkin dan mampu, jadi ada salahnya budaya Bali yang namanya ketut. Setiap rumah tangga harus ada. Itu yang kami katakan, karena mencari ketut di Wonosanti yang katakanlah usianya usia SD Pak sulit Pak. Yang namanya koma ketut sulit sampai mati. Sampai mati. Setiap ketut pasang. Yang anak-anak belum ketemu. Oleh karena itu banyak krisis ketut. Sudah ada 21 anak yang anak ketiga dan yang keempat yang dilahirkan oleh ibu-ibu muda bagian 21. Sekian Pak, sekedar informasi. Tambahan ide itu. Sebenarnya bagus juga ada program itu, tapi kita harus juga dorong apa yang kita sebut pendidikan pranikah. Karena sekarang itu generasi muda yang akan menikah itu tidak punya persiapan di dalam mengarungi rumah tangga. Yang kira harus ada inisiatif baik itu oleh Pariwisata, Banjar maupun oleh Binmas membuat semacam kursus pranikah. Iya, kalau kursus pranikah itu di agama Kristen, Katolik kalau nggak salah ya. Katolik. Tapi sekarang KUA mau melangkah ke sana. Mengapa penting? Karena kita berhadapan dengan banyak masalah krisis pasangan rumah tangga itu. Satu, krisis ketika mereka berada dalam budaya yang berbeda-beda, apalagi perkawinan campur. Jadi kedua, ada persoalan tentang dia tidak bisa survival secara ekonomi, sehingga akan sulit bertahan lama. Nah, kursus pranikah ini yang sudah pernah sampaikan juga ke Parisade, kalau bisa ini ada satu cara sebelum ada upacara pernikahan itu ada sebuah standar
bagi anak-anak muda yang akan menikah itu untuk mengikuti. Satu, misalnya tentang secara psikologi, bagaimana menghadapi krisis rumah tangga dan perkawinan itu pasti ada pertengkaran. Yang kedua, ini Bante belum ya berarti. Sorry Bante. Ini soal pernikahan soal Bante. Aman Bante. Jadi yang psikologi, yang kedua adalah soal ekonomi. Ekonomi ini penting karena kaitannya dengan bagaimana membangun ekonomi rumah tangga. Atau aspek-aspek lain, kalau basis yang lain mungkin sosial legal dan lain. Nah, sebaiknya ada satu program yang dibuat supaya anak-anak muda kita, terutama anak-anak muda kita yang akan menikah itu punya bekal yang cukup. Nah, kalau ada perkawinan campur kan pahit bangkung gitu istilahnya. Istilah pahit bangkung ini terjadi juga gitu, karena di berbagai daerah seperti di Tianling Jogja, besar di Jogja terjadi karena memang tidak dibekali pendidikan cukup ketika berumah tangga, apalagi secara ekonomi kalah gitu. Akhirnya dia udah ada cara lain. Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan banjar-banjar di Lampung, karena kita berhadapan dengan masyarakat yang plural. Nah, setelah dia menikah tentu tadi programnya bagus juga. Ya memang kalau dia cukup atau mampu secara ekonomi punya anak sih nggak apa-apa, tapi kalau dia tidak mampu itu yang susah, nanti anaknya jadi masalah bagi keluarga dan juga masyarakat gitu. Nah, ini menciptakan masalah baru. Jadi kalau kita coba desain itu akan lebih baik. Nah, mungkin ini jadi usulan ke Parisade dan juga Banjar sebelum upacara pernikahan sebulan lah, kalau enggak seminggu atau berapa hari digembleng. Tapi yang beri ceramah jangan orang yang gagal, tapi orang yang berhasil lah, yang berhasil gimana dia memberikan pengalamannya dia. Kalau orang yang gagal tak bisa di rumah mana lah. Saya nggak bisa ini berarti Pak. Bante, maaf, Bante nggak bisa Bante. Ya, jadi gitu. Terima kasih. Becek program tapi tambahan. Nyambung. Jadi pertama, umat Hindu harus betul-betul tidak buta terhadap hukum dan politik. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara mempunyai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Itu fondasi penting yang pertama. Kadang kita selalu tabu politik, kemudian bicara politik atau justru tidak mau terlibat dalam politik karena bisa karena traumatik di masa lalu, tetapi juga karena merasa sindrom minority. Wah, minoritas nggak perlu lah bicara politik. Ini yang harus mulai kita bangun di Hindu, harus punya kesadaran hukum. Dan kedua adalah kesadaran politik. Nah, kesadaran hukum ini harus kita mulai belajar tentang apa peraturan kebijakan yang selama ini ada. Mungkin ada peraturan-peraturan yang memang dalam bahasa tadi kan diskriminatif. Memang sumber persoalan yang terjadi sekarang ini dalam hubungan antaragama biasanya ada 3. Satu, menyangkut pendirian tempat ibadah. Kedua adalah perkawinan antaragama. Ketiga adalah penyebaran luasan ajaran-ajaran agama. 3 ini masalahnya selalu muncul. Pendirian tempat ibadah salah satu. Ini sampai sekarang belum beres. Kedua, perkawinan campur antaragama. MA kemarin mengeluarkan surat edaran yang kemudian justru mementahkan kembali. Yang ketiga adalah soal syiar agama. Ini pasti muncul. Ada isu kristenisasi, islamisasi, dan lain-lain. Itu menjadi basis pertentangan. Nah, mengenai perkawinan ini memang ada ide peniki.
yang mencatat ini kan sebenarnya pencatatan perkawinan oleh negara. Kalau dari sisi spiritual dan dalam kepentingan agama kan sudah selesai. Yang sekarang kan negara berkepentingan untuk mencatat supaya ini bisa menjadi bagian dari data negara untuk kepentingan pelayanan negara berikutnya. Kewajiban negara untuk mencatat. Nah, ide besarnya yang mulai muncul adalah KUA itu tidak menjadi kantor urusan agama Islam saja, tetapi kantor urusan agama-agama. Jadi pencatatan perkawinan nggak usah ke catatan sipil, KUA ini yang menjadi bagian dari pencatatan. Idenya baru ke sana, realisasinya belum. Tapi ini bisa diterima karena negara harus hadir di dalam fungsi ini. Misalnya di beberapa daerah yang bupatinya kebetulan Hindu, kayak di Bali ya diperintahkan catatan sipil, dijajah ada perkawinan, ketika setelah perkawinan itu langsung keluar catatan sipil. Jadi proaktif yang dilakukan kayak beberapa kabupaten di Bali. Kan tidak semua akhirnya inisiatifnya seperti itu. Harusnya kan catatan sipil diundang untuk mencatatkan perkawinan yang sudah terjadi pada hari itu dan langsung jadi supaya orang tidak mengurusnya lagi ke kantor catatan sipil. Kalau di Islam kan KUA yang datang, sah gitu, dibuatkan surat. Ini sama konsepnya. Jadi pelayanan seperti ini harus dipertimbangkan supaya dijadikan KUA itu sebagai kantor urusan agama-agama, tidak menjadi kantor urusan agama Islam. Ide ini sedang bergulir. Nah, itu yang kita perlu sampaikan untuk umat Hindu. Pelajari saja peraturan yang diskriminatif. Kalau kita menganggap itu diskriminatif, maka kita harus perjuangkan. Itu sebabnya mengapa lembaga keumatan juga harus punya semacam LBH, gitu. Lembaga bantuan hukum atau lembaga advokasi hukum gitu. Kalau tidak semua umat Hindu aware terhadap persoalan hukum. Apalagi soal pertanahan sekarang ini. Kasus banyak yang hukum kan paling berat pertanahan. Transmigran tidak punya alas legal yang kuat terhadap tanah yang dimiliki. Atas nama putra daerah atau pendatang, akhirnya muncul masalah. Nah, kita harus punya mekanisme untuk melakukan penguatan hukum supaya saudara-saudara kita yang buta dalam tanda kutip hukum ini bisa dibantu. Nah, makanya sekarang rekrut mantan niki kebetulan sampun pensiun harus jadi defender hukum gitu. KMADI sudah punya kayaknya. Kemarin yoga Penggari Baru Darmawan cerita KMADI mau bikin semacam lembaga bantuan advokasi hukum. Karena banyak hal yang harus dibela dalam sisi hukum gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari sisi politik. Niki yang pun susahnya karena negara kan hanya mengatur sistem kepartean, tapi partai politiknya nggak bisa intervensinya jauh. Jadi hak untuk mengusulkan menjadi daftar calon legislatif itu partai. Negara hanya memberikan standar, dia harus syaratnya begini. Tapi dia tidak bisa memberi syarat pembatasan. Gitu. Tapi berapa partai politik melakukan itu? Beberapa kali nggak boleh lah. Nggak boleh lagi, kalau enggak levelnya dinaikkan. Kalau dulunya DPRD kabupaten, kalau sudah berapa kali DPRD provinsi, kelasnya dinaikin lagi DPR pusat. Jangan terus-terusan di sini gitu, karena enggak regenerasi politiknya kan nggak jalan. Nah, itu wilayah yang ada di partai politik dan keterbatasan negara nggak bisa masuk intervensi wilayah partai politik. Jadi itu lebih ke ruang-ruang yang dimiliki oleh partai politik yang bisa dilakukan negara standarnya. Nah, kalau mau anak-anak muda Hindu harus mulai melakukan kaderisasi politik. Sebenarnya kita punya sistem bagus. KMADI bagus ke Prada. Prada kalau mau masuk ke politik siapkan Prajaniti. Atau masuk ke mana lagi. Jadi
setiap jenjang itu ada kaderisasi, bahkan kalau bisa Prajeniti menjadi satu lembaga yang khusus untuk melakukan training, tidak hanya untuk melahirkan entrepreneur, tapi juga melahirkan politisi-politisi baru. Karena nggak mungkin kita bisa begitu saja melahirkan politisi instan gitu, harus di kader. Tidak kira itu yang Tidang sampaikan. Mudah-mudahan Niki ada manfaatnya. Niki waktu sebagian sore. Intinya anak muda jangan tabu ke politik. Ini kayak Igen ini udah mulai masuk di politik, tapi siapkan diri dengan baik. Mulainya di level kabupaten katanya Igen ya. Jadi mulai dari kabupaten bisa masuk ke provinsi, naik lagi. Nah itu penjenjangan yang harus kita siapkan, dan kalau adik-adik tertarik dengan politik, siapkan diri dengan baik, masuk organisasi politik, sayap-sayap undergo partai yang bidang pemuda, masuk saja apapun pilihan politiknya terserah, tapi berjuang di sana, yakinkan bahwa Anda juga punya konstituen, punya pengikut, punya basis politik yang kuat. Saya yakin dengan cara gitu kita jadi politisi yang lebih baik ke depan. Itu saja, kita genap untuk para Mesanti Om Santi. Betul, karena waktu sudah mencapai pukul. Satya Mepa Jayate. Jaya. Oh ya berdua. Oke kita sama-sama layanan sama-sama. Oh supaya kemarin dia pas nanti penggabut. Ayo. Gimana? Oh, bangga. Siapa lagi? Ayo siapa lagi?